Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi ja'ala man syarahallahu sadrahu lil Islam wa asbata qalbahu lil iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-munazzahu 'anil nuqsan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi ba'athahu Allahu li'inqadhin nasi minan niran. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina yattabi'una sunnatahu ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman syaraha Allah sadrahu lil Islam fa huwa 'ala nurin min rabbih wa wailun lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Maka apakah orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah menerima agama Islam lalu dia mendapat cahaya dari Tuhannya, sama dengan orang yang hatinya membatu? Maka celakalah mereka yang hatinya telah membatu untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu dalam kesesatan, mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innan nura idza dakhala as-sadra infasaha wa insyaraha." Sesungguhnya cahaya dari Tuhan itu apabila masuk dalam hati seseorang, maka luaslah hati seseorang itu dan lapanglah hati seseorang itu. Para sahabat bertanya, "Faqila ya Rasulullah, hal lidzalika alamatun yu'rafu biha?" Adakah yang demikian itu hai Rasulullah tandanya? Bagaimana tandanya orang yang berhati lapang itu? Apa alamatnya? Orang-orang yang hatinya diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah itu ada alamatnya wahai Rasulullah? Faqala, jawab Nabi, ada. Ada tandanya orang-orang yang berhati lapang itu. Ada tandanya orang-orang berhati diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah tandanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tajafi 'an daril ghurur, merenggang dari negeri tipu daya. Yang kedua, wal inabatu ila daril khulud, kembali kepada negeri akhirat yang kekal. Yang ketiga, wal isti'dadi lil maut qabla nuzulil maut, bersiap untuk kematian sebelum datangnya itu kematian. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, tiga yang disebutkan tadi adalah tandanya orang-orang yang berhati lapang. Dia adalah orang yang punya hati diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, Rasulullah menyebutkan at-tajafi 'an daril ghurur, renggang dari negeri tipu daya. Maksudnya renggang itu adalah bahwa dunia itu bukan merupakan perhatiannya yang utama. Dunia itu dijadikannya hanya sebagai bekal untuk hari kembali. Itu yang dimaksud dengan renggang. Orang-orang yang menjadikan dunia sebagai tujuan utama, orang-orang yang menghabiskan waktunya untuk mengejar dunia, itu adalah orang-orang yang merapat dengan dunia. Pikirannya dikatakan 90% pikiran dunia,
waktunya 90%, 60%, 70% untuk mengurusi dunia. Ini bukan renggang dari dunia, bahkan merapat dengan dunia. Kalau orang yang renggang dengan dunia itu adalah bukan yang utama baginya. At-tajafi an daril ghurur, merenggang dari negeri tipu daya. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, kenapa dunia ini disebut dengan tipu daya? Dunia disebut dengan negeri tipu daya. Para ulama mengatakan antara lain, dunia ini disebut tipu daya. Bagaimanapun baiknya dunia kepada kita, bagaimanapun sayangnya dunia kepada kita, ujung-ujungnya dia akan meninggalkan kita. Ini contoh tipu daya dunia. Kita dirangkulnya, kita didekatinya, kita diberinya, kita disayangnya, tetapi ujungnya dia akan meninggalkan kita. Akhirnya kita jadi sedih, akhirnya kita jadi menderita. Itulah contoh bahwa dunia itu tipu daya. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, pengertian merenggang dari dunia itu bukan berarti kita menghilangkan pemikiran atau waktu untuk dunia sama sekali. Agama tidak melarang kita berurusan dengan dunia. Agama bahkan mengatur bagaimana orang berusaha. Agama mengatur bagaimana orang bertani, beternak, berdagang dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwa agama tidak melarang kita untuk mengurus dunia. Namun jangan sampai dalam hal mengurus dunia itu kita disebut orang yang rapat dengan dunia, orang yang akrab dengan dunia. Karena rapatnya kita dengan dunia, akrabnya kita dengan dunia, sehingga menyita banyak perhatian kita, menyita banyak waktu kita. Itu menunjukkan hati kita sempit, hati kita tidak ada cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, silahkan kita berusaha dunia, apapun usaha kita. Tapi para ulama mengingatkan, jangan lupa 3 hal. Kalau atau 3 perkara ini kita langgar, itu menunjukkan bahwa kita sudah termasuk orang yang terjerumus dalam jurang dunia. Tetapi kalau 3 perkara ini masih bisa kita pelihara, kita masih bisa selamat dari yang dicela. Yang pertama, mereka ulama mengatakan kepada orang-orang yang berurusan dengan dunia, seperti berusaha dan sebagainya. Yang pertama adalah an-niyatus shalihah, niat yang baik. Yang berdagang silahkan, yang bertani, yang berkebun, yang berternak, pegawai, yang jadi buruh, jadi apapun silahkan. Tetapi pertama niatnya adalah niat yang bagus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man talabat dunya halalan isti'afafan 'anil mas'alah, wa sa'yan an ahli, wa ta'attufan 'ala jarih, ba'athahu Allahu yaumal qiyamah wajhuhu kal qamari lailatal badr. Wa man talabat dunya halalan mukafiran mubakhiran mura'iyan laqiyallahu ta'ala yaumal qiyamah wa huwa alaihi ghadba." Ini Rasulullah menerangkan bagaimana orang yang mencari dunia dengan niat. Barang siapa yang mencari dunia, berdagang, berkebun, halalan, yang halal, jangan yang haram. Yang halal niatnya mencari dunia, yang halal itu adalah isti'afafan 'anil mas'alati, karena menghindarkan diri daripada mengemis, mengusahakan untuk keluarganya dan membantu tetangga-tetangga yang memerlukannya. Kalau kita berusaha dengan niat seperti itu, ba'athahullahu yaumal qiyamah wajhuhu kal qamari lailatal badri. Allah bangkitkan pada hari kiamat, wajahnya seperti bulan purnama. Ini dagangannya tidak jadi masalah,
niat kita mulai turun rumah, usaha itu apapun tujuan kita. Dan barang siapa yang mencari dunia yang halal tetapi tujuannya, niatnya untuk memperbanyak harta, untuk bermegah-megah, nanti dia di hari kiamat bertemu dengan Allah, Allah marah padanya. Ini contoh orang yang mencari dunia tapi niatnya tidak baik, padahal dagangannya sama, yang dijualnya sama, asal niatnya bagus, maka di hari kiamat mukanya bercahaya seperti bulan purnama. Niat yang tidak baik Allah marah. Silahkan mengurus dunia, tetapi jangan lupa bahwa niatus shalihah itu mesti ada, niat yang bagus itu mesti ada. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang kedua, bagi orang-orang yang berurusan dengan dunia, yang mesti dijaga adalah wifaqus syariah, mensesuaikan dengan syariat. Berdagang sudah diatur oleh agama. Bagaimana cara berdagang yang sah? Bagaimana cara berdagang yang tidak sah? Bagaimana cara berusaha yang diridai Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana cara usaha yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala? Kesemua itu harus sesuai dengan syariah. Artinya kalau niatnya bagus tetapi usahanya yang tidak sesuai dengan syariat, maka niat yang bagus itu tidak akan bermanfaat. Yang ketiga, supaya orang-orang yang mencari dunia tidak termasuk dekat dengan dunia, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Munafiqun ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah hatimu dan anak-anakmu melarikan kamu dari ingat Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, waktu sembahyang tidak terganggu, waktu membaca Al-Quran tidak terganggu, waktu menuntut ilmu tidak terganggu, waktu membaca wirid tidak terganggu, karena dengannya, karena pekerjaannya, karena dagangannya, semua teratur. Yang berdagang ya berdagang, zikir ada lagi waktu-waktu tertentu, sehingga dagangannya tidak mengganggu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat yang semisal dengannya, bila mana kita bisa berusaha dengan 3 perkara tadi, niatnya bagus, usahanya sesuai syariat, dan kita tidak melalaikan mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka sudah termasuk kita dalam golongan orang-orang yang merenggang dengan dunia, yang menunjukkan hati kita kita lapang, hati kita sudah diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, inilah khutbah singkat yang bisa disampaikan dalam kesempatan ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wastaghfirullah innahu kana ghaffara.